Kalau aku dibilang udah mati rasa sama laki-laki, akan beda ya rasanya, tapi sama aja sih. Tadi kan sudah sempat nih bahas soal prostitusimu sampai akhirnya dari posisi lokalisasi sampai online. Sebenarnya kamu menikmati nggak sih dengan apa istilahnya tamu-tamu itu, menikmati nggak sih? Enggak, aku enggak menikmati. Kamu nggak menikmati. Terus gimana? Itu kan wajar dong seorang cewek ketika sama laki-laki dia biasa have fun yang gitu. Kalau aku dibilang udah mati rasa sama laki-laki. Why are you running? Aku udah sempet dulu ada ini apa namanya tuh trauma ya sama laki-laki. Di saat sayang-sayangnya terus ditinggal dan cuman mikirin nafsu aja ya. Makanya aku anggap itu laki-laki itu semua sama. Diam! Diam! Oke, berarti kamu sukanya sama? Aku suka sama perempuan. Oke, berarti kamu termasuk kategori, aku sempat gini, bisex ya? Iya. Sama nggak sih? Aku sempat diskusi dengan dulu sebelumnya di konten sebelumnya dengan narasumber. Dia seorang lesbi, buci, dia sempat mengkategorikan salah satunya femme. Kamu termasuk femme atau bukan? Iya, aku termasuk femme. Berarti kamu bisa laki, bisa perempuan? Oh enggak, aku cuman bisa dibilang apa ya? Cuman bisa dibilang menikmati, bukan untuk maksudnya gimana ya? Aku bisanya dipuasin. Aku bukan tipe orang suka memuaskan. Memuaskan, berarti kalau yang memuaskan maksudnya cowok? Iya, itu buci. Kalau bisa sih sama-sama ya. Cuman aku memang nggak bisa. Aku memang cuman bisa dipuaskan. Lah, kalau kamu tadi bilang dengan laki-laki kamu sempat full service dengan segala macam, kamu seharusnya nih ya, kita bicara secara biologi ya, seharusnya kamu menikmati dong. Enggak, aku enggak menikmati sama sekali. Kalau aku menikmati mungkin aku akan beda ya rasanya, tapi sama aja sih. Yang di pikiran aku cuman uang gitu aja kalau sama laki-laki ya. Oke. Terus ketika sama perempuan apa yang bedanya nih? Kalau sesama perempuan dengan laki-laki apa yang buat beda? Beda ya dari mungkin karena traumaku buat aku terlalu berat ya. Oke. Jadi aku mikirnya perempuan lebih bisa memuaskan aku. Dari sisi seks ya? Iya, dari sisi seks, dari ya semuanya lah. Oke. Terus kalau dari sisi seks laki-laki enggak? Enggak. Bisa kasih contoh nggak? Apa sih, gimana sih ketika sorry ya, kamu seorang femme terus bercinta dengan seorang perempuan, itu buci ya? Oke, kamu bercinta dengan perempuan juga. Terus apa kenikmatan lebih dibandingkan dengan kamu berhubungan dengan seorang laki-laki? Kalau dibilang berhubungan lebih ya gimana ya? Jilat. Kalau sama perempuan ya aku paling suka sama ya ada istilah yang namanya itu ya apa namanya tuh pakai jari ya. Oke. Kalau sama laki ya sama aja gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Itu aja yang buat berbeda. Iya. Why are you crying? Terus sebenarnya ke depan ini kamu akan terus bertahan dengan seorang wanita? Ya, aku akan tetap bertahan sama wanita sampai seumur hidup. Oh ya? Ya. Itu nggak ada kepikiran untuk balik lagi dengan laki-laki? Oh enggak ada. Bakal ada ending untuk menikah nggak dengan seorang Saya perempuan? udah pernah ngerasain nikah 2 kali. Dengan perempuan? Laki lah, makanya trauma saya udah berat. Oke, berarti kamu itu pernah menikah dengan laki-laki 2 kali, sekarang sorry ya, status janda. Dari status itu kamu menemukan, gimana sih ceritanya kamu bisa oke, aku suka sama wanita nih, gimana sih ceritanya? Dulu aku bilang ya kenal sama perempuan itu awal mulanya di saat aku lagi down sama mantan suami aku. Jadi
ada seorang buci ya, kalau yang namanya cewek tomboy itu memang Iya. bilang buci, itu ngasih perhatian yang lebih ke aku dan apa nih, bisa ngambil hatiku, bisa bikin aku nyaman dengan segala cara dia buat surprise lah ya, namanya cewek ya suka digombal-gombalin lah sedikit. Iya, ya. iya, iya. Kalau laki-laki itu jarang ya di pikirannya dia cuman hawa nafsu, egoisnya dia. Kalau ceweknya merajuk, ya dia nggak ada yang namanya sedikit pun untuk apa namanya ngerayu ya. Kalau buci nggak, dengan cara yang walaupun dikasih bunga juga cewek itu akan luluh ya. Iya, iya. Karena yang namanya perempuan pasti lemah. Tapi kalau laki-laki, kalau aku lihat dari segitu banyaknya aku kenal sama laki-laki, nggak pernah yang namanya seperti perempuan ya. Pernah yang namanya seperti perempuan ya. Oh my god! Tapi aku nih laki loh nih. Jadi aku Ya, kadang-kadang berpikir apakah semua laki kayak gitu menurut kamu? Menurut pandanganmu deh. Ya aku bilang karena aku dari awal kenal laki-laki segitu banyaknya ya, aku kenalnya mungkin sama orang yang salah ya. Semua sama, jadi pikiran aku semua laki-laki sama gitu loh. Oke. Jadi ya bilang trauma sama laki-laki ya trauma banget. Oke, aku mau tanya nih. Jadi kamu sebenarnya benang merahnya itu soal seks ya, kenikmatan sebenarnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita bicara jenjang kehidupan ke depan, perkawinan sampai keturunan, bagaimana kamu bisa meyakinkan dirimu seperti yang tadi kamu bilang, oke aku bakal sama perempuan aja, nggak mau sama laki. Aku bisa memutuskan kayak gitu karena kayak tadi aku bilang traumaku udah besar dan aku juga udah pernah ngerasain nikah dan aku juga udah punya keturunan. Jadi mikir buat apa aku cari laki-laki kalau cuman bisa menyusahkan aku, terus juga buat aku sakit hati lagi, keulang lagi kayak yang dulu gitu. Jadi buat apa, ya udah aku jalan sama perempuan aja. Masih perempuan bikin aku nyaman. Tapi tadi kamu sempat bilang kalau kamu pernah pacaran dengan suami yang punya istri. Itu sebelum aku nikah. Oh, sebelum kamu nikah? Iya. Oke. Setelah itu baru kamu menikah sekali, dua kali, sampai akhirnya kamu ketemu dengan jati dirimu, kamu suka dengan wanita. Iya. Oke. Terus kalau boleh tahu anak berapa? Anakku satu. Anak satu dari perkawinan yang pertama apa yang kedua? Pertama Yang pertama. Itu sekarang ada di kamu atau di si suami? ada di aku. Berarti kamu biaya hidupnya. Iya. Kamu apa ya? Kamu kepikiran nggak sih bahwa biaya hasil dari kamu kerja ini kamu berikan anakmu itu menurut kamu halal atau enggak sih? Kalau menurut aku ya namanya uang itu semua halal sebenarnya ya. Tapi kalau kita cuman untuk uang hasil itu untuk diri sendiri, untuk happy ya atau apalah untuk diri sendiri, ya dosanya berlipat ya. Tapi kalau untuk orang yang kita sayang kayak kasih orang tua, kasih anak, bagi aku itu halal kok. Halal Nggak ada ya. yang namanya haram. Oke, itu tergantung pola pikir masing-masing ya. Iya. Aku nggak bakal perdebatkan itu. Tapi aku cuma pengen nanya aja sih. Oke, terus kita kembali nih masih cewek. Terus sekarang kamu pacarmu berarti lebih banyak pacar dari perempuan. Iya. Sekarang udah punya pacar belum? Udah dong. Udah. Perempuan juga? Iya. Itu ngejalanin hubungan udah lama? Setelah aku cerai dari suami ya, kalau nggak salah 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu, oke. Berarti lama juga ya kamu pacaran dengan perempuan? Ya lama. Gimana sih cara pendekatan ketika, aku penasaran sih, gimana sih cara pendekatan berhubungan seks pasangan sesama perempuan nih dengan perbedaan dengan laki-laki? Kalau laki-laki ya oke lah udah umum. Kalau perempuan apa yang buat berbeda tuh sampai kamu tuh ih gitu ya kan? Ya, kalau gini ya, kalau biasanya kalau laki-laki kalau ya namanya egois ya, kalau laki-laki kebanyakan egoisnya. Dia lagi pengen, kita lagi nggak mood, dia memaksakan kita. Kalau sama perempuan
dia nggak memaksakan. Jadi kalau gimana ya, kalau kita lagi mood, dia lagi mood, ya udah kita bisa sama-sama. Tapi kan gitu doang kan, apa ya, klitoris apa ya namanya? Beda lah, kalau orang sangannya lebih beda. Oh, beda ya? Iya. Waduh, ngeri juga ya. Tapi untuk ke depan masih akan terus akan seperti ini. Iya, kalau sama perempuan iya. Untuk pekerjaan, Kalau pekerjaan ya mudah-mudahan sih 2 bulan lagi aku berhenti ya. oke, dan fokus dengan Iya. rencana jangka panjangnya ya. Nah, oke sob, itu aja yang bisa aku gali. Jadi aku nggak mau gali banyak-banyak nih. Soalnya kalau gali terlalu banyak, jadinya garing juga. Gak apa-apa. Oke, thank you ya.